Kita lihat gedung DPR hari ini. Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR mengabulkan permintaan rehabilitasi atau pemulihan nama baik atas mantan Ketua DPR Setia Novanto. Mantan Ketua DPR sekaligus anggota politisi Partai Golkar Setia Novanto dipulihkan nama baiknya setelah mengajukan permohonan peninjauan kembali kasus dugaan pelanggaran etika dalam kasus dugaan mufakat jahat yang bergulir akhir 2015 lalu. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa kasus yang bergulir tersebut merupakan ranah kewenangan DPR. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ikut campur dalam masalah politik di DPR. Itu domain sepenuhnya di DPR dan itu tidak ada kaitannya dengan pemerintah. Karena ini proses di MKD itu kan di Dewan dan MKD itu apapun adalah lembaga yang dibentuk oleh DPR. Dan peristiwa di DPR itu adalah peristiwa politik. Sehingga dengan demikian kami menyerahkan sepenuhnya kepada DPR. Dan pemerintah tidak ingin cawe-cawe ikut campur dan sebagainya. Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat mengabulkan permohonan peninjauan kembali persidangan etik kasus Papa Minta Saham yang diajukan mantan Ketua DPR Setia Novanto. Salah satu putusannya, MKD memulihkan nama baik Novanto yang saat ini menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Salah satu anggota fraksi Golkar Ridwan Bae meminta jabatan Novanto dibahas oleh MKD. Ridwan mengatakan seharusnya MKD merekomendasikan ke Partai Golkar untuk meminta Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Menurut Wakil Ketua DPR dari Partai Demokrat Agus Hermanto, hingga Kamis siang, pimpinan DPR belum menerima surat peninjauan kembali persidangan etik Setia Novanto. Agus mengaku dalam kasus Papa Minta Saham di MKD tidak ada keputusan yang diambil. Tentunya kami tidak ingin berandai-andai karena memang itu bukan kewenangan kami dan semuanya adalah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme dan juga aturan yang ada di DPR maupun di dalam partai-partai yang bersama. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan keinginan anggota fraksi Golkar agar Setia Novanto kembali menjadi Ketua DPR sepenuhnya wewenang Partai Golkar. Pimpinan DPR belum mau bersikap sebelum ada sikap resmi dari partai berlambang beringin itu. Pak Nov kan Ketua Umum Golkar sekarang. Dia juga mengontrol fraksi Golkar. Dia memimpin juga fraksi dalam pengertian itu. Mekanismenya itu nanti dibicarakan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Ya kami persilakan kepada fraksi Partai Golkar untuk mengambil keputusan. Kasus pelanggaran etika yang populer dengan istilah Papa Minta Saham kembali mencuat setelah hak rehabilitasi Setia Novanto dikabulkan MKD DPR. Dan untuk mengelaborasi persoalan ini kita bergabung dengan produser lapangan Dimas Adityo di gedung DPR. Selamat malam Dimas, jadi terkait dengan pengabulan rehabilitasi Setia Novanto ini begitu. Kubu mana sajakah di DPR yang terbelah tentang kebijakan ini? Ya, selamat malam Indra. Memang di DPR ini sepertinya akan ada kegaduhan baru begitu, bakal ada pro dan kontra baru terkait dengan adanya upaya untuk mengembalikan Setia Novanto ke jabatannya semula yaitu sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Ini dipicu dengan adanya sebelumnya keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan yang dalam persidangan peninjauan kembali atas kasus kasus etik persidangan dalam dugaan Papa Minta Saham tersebut, MKD mengabulkan peninjauan kembali yang diajukan Setia Novanto. Selain itu juga ada putusan-putusan lainnya yang menyatakan bahwa persidangan perkara tersebut tidak memenuhi syarat hukum gitu oleh karena itu MKD tidak bisa mengeluarkan keputusan etik karena sebelumnya sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga MKD memutuskan bahwa nama baik Setia Novanto, juga harkat martabat Setia Novanto dan juga pihak-pihak yang terkait lainnya dipulihkan begitu. Nah, putusan ini yang dikeluarkan dari sidang MKD yang digelar secara tertutup pada Selasa lalu, inilah yang memunculkan kemudian wacana begitu, upaya dari fraksi Golkar, beberapa orang dari fraksi Golkar untuk agar MKD selain memulihkan nama baik Setia Novanto juga merehabilitasi kedudukannya semula sebagai Ketua DPR. Nah,
mengenai pertanyaan Anda tadi bahwa siapa-siapa saja kubu yang menolak atau menyetujui wacana ini, memang sampai saat ini belum begitu tampak begitu, Indra. Fraksi-fraksi yang merupakan perwakilan dari partai yang ada di DPR ini, yang mana-mana saja yang menolak, tetapi sudah ada beberapa fraksi seperti fraksi Hanura yang tegas-tegas menyatakan menolak apabila Setia Novanto kembali menduduki jabatan Ketua DPR karena itu juga merugikan citra DPR sendiri. Juga Partai Nasdem yang menyatakan bahwa upaya untuk mengembalikan Setia Novanto sebagai Ketua DPR merupakan hal yang berlebihan. Sementara Partai Gerindra memang tidak semua menolak, ada juga partai-partai yang menganggap ini adalah keputusan Partai Golkar sendiri, seperti Partai Gerindra, karena Ketua DPR memang jatah dari Partai Golkar, siapapun yang menduduki jabatan sebagai Ketua DPR itu merupakan hak dari fraksi Golkar sendiri. Apakah Ade Komarudin yang saat ini menjabat Ketua DPR, apakah nanti akan ada diganti. Selain itu ada beberapa pendapat lain dari fraksi-fraksi lain seperti fraksi PDI Perjuangan yang malah tidak berkomentar terhadap upaya Setia Novanto untuk didudukan kembali sebagai Ketua DPR, tapi malah mewacanakan direvisinya kembali Undang-Undang MD3, di mana sebelumnya bahwa jatah Ketua DPR merupakan hak partai yang memiliki kursi terbanyak di DPR. Nah, hal-hal inilah yang memang akan berpotensi memunculkan adanya kegaduhan baru di DPR. Seperti kita ketahui memang saat ini memang Ketua DPR ini memang dari Partai Golkar dan merupakan jatah dari Partai Golkar setelah Undang-Undang MD3 direvisi setelah pemilu 2014 lalu, di mana tidak lagi diperhitungkan berdasarkan asas proporsionalitas yang merupakan hak PDIP sebelumnya. Ini kini menjadi hak ketua DPR, menjadi hak Partai Golkar, dan inilah yang membuat partai-partai mungkin belum bersuara lantang begitu, karena apapun yang siapa yang akan menjadi Ketua DPR merupakan hak fraksi Partai Golkar. Indra. Baik, Dimas, menarik sekali kalau sebenarnya potensi penolakan itu bisa datang dari internal Partai Golkar sendiri, terutama yang memiliki atau berkubu dengan Ade Komarudin. Tapi kita lihat nanti ke depannya seperti apa, apakah ini nanti akan bisa menimbulkan kegaduhan baru atau tidak, kita lihat nanti perkembangan selanjutnya. Terima kasih Dimas Adityo dari Gedung DPR RI.